ada pernah di posisi yang dimana dulu waktu zaman sekolah ngeliat teman-teman itu pada belanja ke kantin. Anjing ini deep talk nih jadinya coy. Apapun pekerjaannya kalau memang kita niat dan kita mau belajar, semua orang pasti bisa mempekerjakan. Anjay, oke. Wow. And then Lu ngejalanin aktivitas, berarti lu jadi kuli bangunan. Kuli bangunan aku bertahan 3 bulan. 3 bulan atau 4 bulan lupa. Karena nggak kuat mungkin. Bukan. Jadi kan biasa waktu itu aku udah ada HP. Jadi kayak biasalah story-story gimana kegiatan ngapain kan biasa kayak gitu. Shit happens, yeah. Drink, talk, repeat. Selamat datang kembali di Sip Happen. Sip Drink Repeat. Drink Talk Repeat. Drink talk repeat. Kok kita Drink talk repeat. gara-gara kita hari ini sama SSS. Jadi yang namanya sama Sip Stir Syndicate. Syndicate. Wah, anjay. Ini siapa nama orangnya? SSS juga. Sandi Sandoro. Sandi Sandoro. Bukan Dia, dong. enggak. Dari penyanyi tiba-tiba kan keluarkan unik juga sih itu kok penyanyi. sebenarnya. Sandi, gila. Long sleeve keren nih. Beli di mana long sleeve? Ambil ini, ambil. Tempelan. Oh, tempelan. Jauh-jauh dari Labuan Bajo ya. Labuan Said. Oh, Labuan Said. Labuan Said gua. Kan jauh ya. Kalau dari tempat kita jauh nih Labuan Said. Benar. Kita lewat Bandara Internasional Cenggu. Iya. Then we fly to Ngurah Rai dong, Pak. Cenggu punya bandara Cenggu. internasional. Cenggu ada bandaranya. ada. Oke, gua pikir Bandaranya ini. Malas mikir gue. Iya udah, gue juga lagi mikir. Sandi, Iwayan Sandi, Sanjaya. Gue namanya kayak apa ya? Jauh-jauh dari Labuan Said ke sini. Ya kita anggaplah jauh ya. Kenapa kita bilang jauh? Mana jauhnya, orang masih di Bali juga. Coba lu jam segini lu jalan dari Labuan sini Said ke Uluwatu, bawa lu. Tapi thank you San ya untuk waktu lu di My pleasure. ntar ya gawe juga hitungannya kan kita culik dia ke sini. Gue jauh-jauh datang dari Labuan Said ke After Talk. Kita tepuk tangan untuk After Talk. Sippers Sandi, Iya. Sanjaya. Kita minum dulu. Lu Boleh yuk sambil Boleh lah. bartender. Kita tetap dia tetap Dia Kalau kita bagian kan- nuang-nuang. Iya, kalau kita kan konsepnya biasanya kita nuangin. tuan rumah yang Iya, ngasih iya. tamu ya. Iya. Ini enggak. Ini gantian. tamu Gantian yang tamu. ngasih Tamu kita gitu. Ya. Oh, dia kayak di mana-mana di podcast, di bar, gini kerjaan gue. Dia gitu dia mikirnya. San, gue mau tanya. Ya. Sambil nuang nih, sambil nuang. Sambil nuang, Oke sambil lah. nuang, sambil Oke, nuang. thank you San ya. Bayar lu. Gue pengen nanya apa ya, kayak lu nih kan gue dengar nama lu tuh dari mana-mana bro. Maksudnya Teman-teman, teman-teman lah ya. Ya, maksudnya anjay. Nih sebelum kita jauh ke situ tuh. Iya. Kayak lu sebenarnya nih memulai karir lu di bartender tuh dari umur berapa? Atau udah berapa tahun sekarang? So honestly di behind the bar itu aku dari 2021 bisa dibilang. 2021? Oke, 4 years ya. Ya, 4 tahun kan, masih baru lah. baru lahir, Ya, baru lahir. Itu dia makanya. masih- Kalau anak kecil tuh lagi TK ya, kecil. 4 bilangnya tahun. masih awam. 4 tahun. Kelamaan Gen Z gitu aja udah sih. Di Gen Z bartender nih. Jadi kan gue selama ini sama Rico jalan di si Pepan ini gue udah kita ketemu ya, bahkan kita dari pertama tarik Agung Mayun. orang-orang tua-tua itu. Agung Mayun, Ini nggak apa-apa terus taruh sini San. Borti. Legend-legendnya. Borti, Iya. terus habis itu Deupa yang bahkan Deupa. yang mewakili Gen Z juga. Ini another Gen Z nih. Iya, Benar, ada Gen Gen Z. Z. Ya, setelah Kupit ya. Setelah Kupit. Di tempat yang sama. Kupit emang Gen Z? Oh Gen Z dia. Oh, gitu. Hitungannya Gen Z dia. Jadi kita masih di Afterthought. Kupit Gen Z gak percaya gua. Kupit tuh Gen Z dia. Oh, iya. Beneran. Di Gen Z ya. Yang buat nyalain listrik itu kan? Iya, Gen Z. Aduh, gue jawab lagi. Tadi udah nggak niat gue jawab, San, sumpah, San. Oke, San, lanjut. So, lu kan memulai, lu bilang sedikit tentang lu adalah lu mulai karir lu itu, ya pasti nggak serta-merta tiba-tiba kayak lu sekarang dong. Ya. Apa sebutan lu kayak sekarang? Untuk Mixologi atau apa? Tetap bartender. Lu lebih pilih mana sih? Lu mau Mixologi dibilang for mixologi atau bartender? mixology for sure. Oh, mixologi for sure ya. Part of bar tapi. Nah, tapi kalau menurut gua Ada juga yang nyebut, enggak, gue mau disebut bartender aja. ada. Gua mau sebut mixology aja. Lu Ya kita sih apa sesuai ya? sama dia. Gua kalau menurut gua nih, gua kan orang awam. Gua udah bilang Iya, dari awal, awam. gua kan Betul, orang betul, awam. betul. Menurut gua ya bartender ya udah bartender aja. Lu mau barista kayak, lu Mau mau mixologi kayak gitu. lu mau flair bartender Iya. kayak. Ya maksud gue bartender aja. udah bartender aja gitu. Tapi
ini yang menarik nih. Karena nama lu nih ada di mana-mana. Nah, gue nih biasanya dengar nama lu ketika ini anak-anak tuh bilangnya Sandi dari Labuan Said, SSS itu ya. Kalau ngomongin dulu ya, Sandi. Yang gue kebayang Labuan Said, cheers dulu. Thank you Nusakanya. Thank you Nusakanya. Mantap. Masih bersama Nusakanya. Nah, maksud gue gini. Sandi, Labuan Said sama SSS itu yang terbaik. Sama ketika take over, masanya banyak banget. Nah, ini yang gue pengen tahu sih, maksudnya apa ya? Kita kulik-kulik sedikit lah tentang Sandi. Maksudnya lu ada sesuatu yang spesial kah sehingga mengundang orang banyak datang ketika lu take over, padahal mungkin lu nggak minta gitu, tapi mereka semua datang gitu. Atau spiritnya seperti apa? Maksudnya kayak semangat itu seperti apa? Support each other kah atau apa dan lain-lain. Boleh nggak ceritain sedikit? Kita mulai dari perjalanan karir lu yang tadi itu. Coba sampai ke lu berarti SSS balik. teman-teman lu. Balik. Kita balik dong, kita balik. Sampai itu gongnya. Iya, sama itu gongnya. Honestly, pertama kali ke dunia hospitality. Oke. Langsung di bar lu? Belum. Oke. Aku jujur awal terjun di hospitality itu mulai dari front office. Sama kayak lu. Sama kayak gua front office. Iya. Masih yang bersih, belum tatuan. Oh iya. Formal banget. Lu belum ini, lu sempet. Berarti ini baru nih. Ini awal masuk ke bar, masih jadi barback. Dulu dia bersihan, sekarang berarti dia kotor. Limutan. Oke, San. Lu front office dulu. Ya, front office. Front office around 6 bulan. Oke. Itu dari training. Terus kebetulan juga memang aku anaknya yang tipikal orang bisa dibilang suka mengambil pekerjaan yang lebih. Jadi udah jam pulang masih mau stay di sana, mau belajar sesuatu hal yang baru sampai dilirik sama GM hotel dulu kan di hotel. Di mana? Nggak apa-apa sebut aja hotel. Kita kan bebas, kita orang nggak ada. Di Hotel Santika, Seminyak. Santika. Ya, Sini yang berarti. di Sunset Sunset Road. Road. Ya. Iya. Oke, dari situ berarti lu lahir. Dari Oke. GM juga dilirik, terus dari front office manajerku juga Ngelirik lu. Ya, Suka tuh dia sama lu berarti. Maksudnya kinerjanya. Lu berapa lama berarti di front office? 6 months tadi? Nah, Lebih. 9 bulan ada. 9 bulan? Iya. Oh langsung lahir tuh ya? Ya itu udah makanya. Ini proses kelahiran dia nih. Sampai dia nginjek di kaki di bar nih. Enggak. Itu berarti lu start di bar 2021. Berarti kalau di front office tahun? Tarik ke belakang kurang Dari 2016. 16 waktu training. Zaman masih SMK. Ya. SMK lu di mana? 2016. SMK aku di Kakak kelas lu lagi. Adik kelas Dawas. lu lagi. Dawas nama daerahnya. Dawas tuh dari mana ya? Di Dalung, masuk lagi ke dalam. Mau ke Tibu Benang. Oh. Itu sekolah baru, itu aku kebetulan angkatan pertama juga. Ih, gila. Dari sekolah Sama. itu. Gue dulu di SMK gue angkatan pertama ya. Tuh. Oh ya? Lu pembukaan berarti lu? Iya. Yang Tim opening tim. ngajang genteng, ngecat lapangan. Nukang namanya. Sampai Beda sekarang itu, sekolah nukang. gue udah jadi hotel, bro. Ih, gila. Oke. Nah, itu Front office terus front dilirik nih. office, dilirik, disuruh sambil sekolah. Berarti lu apa dong jurusannya dulu? Ya, akomodasi perhotelan. perhotelan. Karena basically Relate juga ya, housekeeping kan. Awalnya basically housekeeping. Cuma karena ada teman-teman di pergaulan di luar sekolah yang udah duluan training, ngerasain kerja segala macam, dan aku juga minta referensi lah dari mereka. Enaknya aku ke housekeeping atau ke front office. Oke. Banyak yang Tentu saja front office. ya banyak yang bilang kalau bisa memang challenging diri sendiri untuk ke front office. Karena housekeeping kan bukannya Underestimate ya, nih. bukan underestimate. Kita nggak ada underestimate Ya. apa-apa ya, semua Ya, relate semua orang masalah. bisa kerja kayak Iya, itulah. semua relate. Dalam artian untuk bersih-bersih kayak itulah. Iya, oke. Nah, and then aku try to move ke front office, belajar. Singkat training 6 bulan karena di Santika. Oh, di Santika training. Di Santika itu dia. Dan karena mungkin dilihat rajin atau gimana, terus dari front office manajernya juga narik, mau nggak sambil sekolah DW gitu. DW di front office. Ya, Lu tetap sekolah, tapi lu DW di front office. Ya, terus aku juga diskusi juga sama pihak sekolah, ngobrol. Kekejar akhirnya DW 3 bulan. Terus excuse untuk cabut dari hotel karena mau fokusin sekolah dulu bentar. Oke. Nah, akhirnya singkat cerita move lah. Kadang kan kita di sekolah tuh cuma sampai jam 1 siang, jam 2 siang. Banyak waktu yang tersisa untuk kita cari uang lah, sambil di samping itu cari ilmu juga.
Jadi aku ngambil DW, kadang catering, daily bangket-bangket worker. gitu ya. Bangket-bangket Nih, gitu. nih sama kayak podcast kita kemarin nih, waktu masih sama Master Holy Tirta. Jadi dari kecil dia emang udah money ke arahnya, udah cari duit, cuan. Karena gini Pak, honestly, jujur, kenapa aku yang ambisi bekerja? Karena dari kecil tanpa orang tua. Itu. Oh, seriously? Ya, seriously. Wow, bro. Dari kecil tanpa orang tua, jadi ada pernah di posisi yang dimana dulu waktu zaman sekolah ngelihat teman-teman itu pada belanja ke kantin. Anjing nih deep talk nih jadinya coy. Guanya nggak ada. Minum dulu. Tapi nggak apa-apa lu. Nggak apa-apa, kayak oke gitu. sih, oke sih. Lu udah oke kan? Ya. Maksudnya perang sama diri. Saya lu udah sendiri. berdamai dengan itu. udah berdamai sama diri lu sendiri kan? Udah Oh, ya berdamai udah. banget, udah berdamai. Ntar kan kita kalau ada nangis-nangisnya rating kita makin naik Berarti nih. lu waktu kecil kalau boleh tahu tinggalnya sama siapa dong? Aku di panti asuhan Pak. Panti asuhan. So you berdamai sama diri lu, akhirnya lu Ya, survive. berdamai. Ya, akhirnya survive. Gokil. Ini yang maksud ini sih gue, yang I ini- don't expect ya kalau kita bakal dapat cerita. Ini kita gini. nggak expect ceritanya Sumpah bakal nggak gini. expect Maksud gua. gue gini, anjir, berarti lu udah ngerasain juga pahit-pahit. Pahitnya, udah, iya. pahit-pahitnya Gila. hidup dulu ya. Pahit-pahitnya hidup dulu tuh gila sih. Tapi maksudnya ketika lo, maksudnya ketika lo kecil, Amin, sorry. Gue nanya sebelum ini. Sorry kalau gue minta maaf lagi. All good. Bukan All good, aman. gue bongkar masa lalu lu yang ya tapi setidaknya lu udah berdamai sama diri lu. Kemana orang tua lu kalau gue boleh tahu? Maksud gue Mereka pisah. Oh, oke. Mereka Berarti pisah. divorce ya. Mereka divorce. Terus aku juga kebetulan dari kecil, dari awal pisah ditaruh sama bapak di panti. And then singkat cerita, karena kehidupan di panti kan juga banyak yang dari broken home. benar. Ya, banyak banget yang dari financial keluarganya yang struggle. Iya. Jadi di sana kita kayak sharing-sharing, belajar bareng sama kakak-kakak senior, kakak-kakak asrama, kayak gimana kehidupan di luar. Terus decide sampai bisa cari kerjaan sendiri, itu nggak mau yang namanya untuk stay sama orang tua, entah bapak atau ibu dari aku pribadi. Oh, lu milih jalan Ya, itu. Lu aku milih jalan untuk untuk sendiri aja. ya, untuk sendiri. Kayak itu. Gokil, Sipers. Wow, asli ini kita hari ini dapat sesuatu yang Menginspirasi banget, Asli, inspiratif banget. Oke, kalau kita boleh balik tadi apa abis lu ke hotel lu lagi nih, ke Santika itu tadi lagi. Terus aku cabut sekolah sambil DW, kerja daily worker, kadang harian juga casual segala macam. Ada satu orang yang ngomong sama aku lupa namanya, itu senior juga. Waktu aku ngambil jadi steward. Oke. Nah, waktu ngambil jadi steward, Pernah juga. Pernah juga steward. senior pernah bilang, San, ngapain ke steward? Basic lu apa? Front office beli aku gitu. Dan dia bilang, kenapa nggak try to jadi waiter? Ke waiter atau ke server lah gitu. Karena lowongan kerjaan lebih banyak di waiter sama di kitchen, dia bilang. Oke, aku akhirnya di sana pulang aku dari ngambil kerjaan harian itu, pulang di jalan tuh aku udah berpikir, oh ya, kenapa aku nggak bisa coba? Karena yang ada di mindsetku dari dulu, apapun pekerjaannya kalau memang kita niat dan kita mau belajar, semua orang pasti bisa mempekerjakan. Anjay, oke. Wow. And then aku move ke waiter lah. Move ke waiter itu awal masih jadi runner. Oke, runner. Runner, oke. Ya. Itu di mana? Ini boleh disebutin tempat Boleh, di bebas Mississippi. Mississippi. Ya. Mississippi ya. Mississippi itu aku Tongkrongan sambil- anak gaul zaman Ya, zaman lu ya. zaman itu, zaman Ya, pada zamannya lah. itu sambil sekolah sih. Sambil sekolah, Oh, pulang. masih sambil sekolah Iya, tuh ya? masih sambil sekolah. Masih Berarti kelas lu 2. sekolah udah ngasilin duit berarti? Iya, itu Ya, udah bayar karena kan cuan-cuan. kebetulan aku juga di asrama karena aku nakal. Nakal lu gimana? Nakal lu gimana? Nakal lu gimana? Jadi Maksud lu nakal apa nih? di panti asuhan itu kan kita at least disiplin lah. Kita bangun pagi. Oh, lu yang karena- lu yang ya, lu yang urakannya Lu yang bagian emosi. rebelnya, lu bagian terus- rebel. Ya, Oh. ya, aku yang bagian Oh, rebelnya. gitu. Terus zaman nightclub di Legian masih naik-naiknya tuh kayak VIP room, apa-apa tuh. Sering lu dugem ke sana gitu. Dari SMP kelas 3 aku udah dugem. Oke. Itu akhirnya ke gap sama pengurus asrama, di cut off, ditendang aku dari asrama, dikeluarin. Nah, Sumpah. Lu tinggal di mana? Lu tinggal di mana anjir? ngekos Pak. Ngekos kita bertujuh, tidur kayak ikan pindang. Oh, lu patungan tuh bayar kos Iya. tuh? Itu patungan. Anjir. Gila. Kos sendiri, Perjalanannya. makan sehari-hari, sekolah sendiri.
Nah, sampai lo sekarang di titik ini, yang gue pengen tahu. Orang tua lo tahu sekarang lo bekerja di mana? Apa Sekitar 2 bulan kemarin bapak kandung baru tahu. baru tahu. Ya, baru tahu. Itu sih. Oke. Dan aku juga memang udah nerima bapak gitu. Ya setelah lu berdamai sama diri Ya, lu sendiri. setelah aku berdamai dengan diriku sendiri, aku berdamai. Akhirnya lu berdamai Ya. sama keadaan lu sekarang. Akhirnya lo tinggal sekarang Sekarang tetap sendiri. Bapak sendiri. Ibuku di luar Bali di Jawa. Oke. So akhirnya tadi itu kan karena lu udah berdamai sama diri lu sendiri, lu udah cerita gini juga udah enak ya. Ya. Semoga udah bisa menginspirasi para sipers juga. Jadi ya kayak tadi lu bilang selama ada keinginan, ada kemauan. Ya, Lu niatnya lah. Iya. intinya Ya. kalau You can gue sih, survive. kalau gue dengar cerita dia intinya yang di dunia ini tuh nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, Ya. nggak ada yang Anjir, nggak ada yang benar, bagus, nggak ada yang jelek. Yang ada tuh benar. cuma 2, lo mau atau atau enggak. enggak. Iya. Nah, Nggak ada bro. oke, terus gua belum dapat benang merahnya tadi saat lu mutusin untuk saatnya ini gua tiba-tiba lu terjun ke bar. Dari runner, aku memang ngelihat orang-orang yang ada di behind the bar itu memang kelihatannya keren. Oke, lu And then aku- semua juga gitu ya? Ya. Tapi waktu di runner belum ada tato ya? Belum, bersih-bersih, masih bersih. Masih bersih. Belagu Paling nih bartender paling emang anting-anting lama-lama lah, nih. paling anting-anting aja lah. Oh, bartender belagu nih. terus. Singkat cerita, nyoba untuk ngomong sama senior-senior bartender yang ada di sana, terus manajernya juga aku coba ngomong untuk ke HR juga aku ngomong untuk mau nyoba ke barback. Oke. Dan kerjanya is not easy ternyata, bener-bener capek. Itu behind the bar jadi barback untuk press lime aja, lime juice. Itu hampir box yang biru yang besar tuh. Iglu itu, ya. Iglu ya tuh 8 jam, shift kan 8 jam, 8 sampai 9 jam itu nggak kelar-kelar. Di Mississippi nih ya? Iya, itu nggak kelar-kelar. Akhirnya tetap semangat kerja. Akhirnya waktu itu berhenti kerja di Mississippi karena ujian akhir sekolah. Oke, kan dia masih sekolah. Ya, ujian akhir sekolah. Berarti di Mississippi lu udah masih sekolah ya Masih berarti? sekolah. Dia cari duit sendiri kan ngekos tadi bertujuh ke ikan pindang. Iya. Berarti bayar sekolah lu sendiri. Sendiri. Dan lu dapat beasiswa nggak sih untuk itu? Maksudnya kayak dari sekolah Dapat tapi beasiswa berapa sih beasiswa, Pak? Anjay. Bener nggak? Pemerintah! Tolonglah. Berapa sih? kayak Pemerintah! Banyak tolong. orang-orang di sana Ya, yang seperti zaman-zaman dia. sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di sana. Tuh, berapa sih beasiswa harusnya? Zaman sampai begitu. sekolah dapat beasiswa 1 juta, 2 juta jadi apa? Iya benar. Bener nggak? Iya. Tapi at least tidak dapat gitu Ya, setidaknya dapat lah, Setidaknya ngebantu lah. dapat. Thank you walaupun lah, thank you. walaupun Tetap itu ya walaupun appreciate ya lah. begini ya harus Enggak, kalau bisa kan maksudnya gini, kalau Iya, dia maksudnya maksudnya dia totalitas terbukti lah beasiswa berprestasi juga. atau apa, kayak selama kelas 3 SPP dibayarin. iya senilai gitu beasiswa. Kan enak iya, ya. dia juga nggak mikir Gitu. apa-apa jadinya kan 1 juta SPP ya 600. sisa 400 Sisa 400 itu mau bayar yang bulan depan nggak bisa. Kurang Ya. 200. Jadi Kos-kosan dewe, belum, makan belum. Nah, itu. nah terus lanjut Nah, akhirnya Biar. kelarin sekolah, excuse juga ke pihak sekolah ngomong nggak apa-apa ijazah ditahan dulu. Kenapa? Karena kan belum lunas SPP waktu itu. anjir Nah, excuse terus Gokil. akhirnya dikasih untuk ikut graduation bilangnya dulu zaman dulu sih untuk SMK kan graduation. iya Nah, dikasih ikut graduation yang bayarin juga wali kelas. wali kelas lu Iya, wali Ya, kelasku karena yang dia- bayarin. dia- Dilihat berprestasi. iya Nah, berarti iya Dibayarin. Akhirnya aku mulai kerja lah. Kerja aku pindah ke Seminyak. Jadi Di mana tuh? Mano Beach House. Mano oke Beach peti House. tengah lah ya Ya. Mano Seaside ya? Iya kan bener kan? Mano sisa dia Enggak sih. enggak kan? Mano Beach House Mano Beach House. Mano Beach House ya? Ya. Yang logonya tangan. iya itu Iya kan? Iya, itu. Di Nah, kok di seaside peti tengah. oh seaside maksudnya pinggir pantai Iya. Iya. Oh, anjir Ah, gue pikir apa iya betul terus Nah, di sana Mano, aku iya, tahu Mano. runner sekitar 2 minggu langsung ada progres naik ke staff waiter. Nah, Oh di situ lo jadi staff? Ya. Udah ngerasain servis? Ya, udah. Oh pada waktu itu kan servis lo masih gede kok gede tahun ya? itu gede, zaman Lebih dulu. gede servis lo daripada Ya. gaji lo Gaji, kan? iya. Dan di mana dulu balik lagi nih kita comparison dengan COVID dan setelah COVID dan sebelum COVID. Sebelum COVID kan kita untuk fine tipping tuh
easy banget kan. Oh ya di gitu tipping kan. ya, di tipping. Oke. Satu hari lu bisa kolek berapa? Ya 300 400 lumayan. Lu kumpulin? Lumayan lah. Enggak, biasa dikumpulin. Setiap hari ya? Iya, dikumpulin nih, dikumpulin. Atau dikolek, dikumpulin atau lu kantongin sendiri? Aku biasanya kalau di sana seingatku sih dulu tuh depends dari tamu. Jadi kalau memang tamu gift-nya by hand, langsung dari tamunya sendiri, itu yang kita kolek sendiri. Oke, Kalau yang boleh ya, ditinggalin peraturannya Di cover bill? cover bill itu kita kumpulin. Oh, Gitu. jadi begitu. Ya. Oke. Keren. Seru aja ceritanya. Iya. Seru. Waiter, udah di Waiter, Mano. di Mano, terus COVID nih, di Mano udah sekitar 1 tahun lebih. COVID lah akhirnya. COVID dirumahkan, itu ngeblank. Tapi lu masih kerja di mana waktu itu? Status Masih kerja di Mano. Cuma dirumahkan? Cuma dirumahkan. Berarti nggak ada bayaran? Nggak ada bayaran. Itu. Struggling lu gimana tuh waktu itu? Oh gila Pak. Itu kan kita dulu sebelum COVID ya namanya orang dari kecil nggak pernah pegang uang banyak. Iya, Terus iya. aku juga yang terlalu terbawa circle. Circle K kan? MM kali. MM kali. Terus nggak yang pernah punya mindset untuk save the money lah. Nggak Oh, punya. belum belajar nabung ya. ya. Belum belajar nabung lah. Karena kan kayak masih, gua ada uang segini nih, oke lah belanja. Karena kan ibarat kayak kita nggak pernah ngerasain punya uang Iya. dari dulu kayak gitu. Nah akhirnya itulah hura-hura sama teman-teman nggak punya tabungan dan singkat cerita COVID dirumahkan, kaget dong. Uang nggak ada, backupan nggak ada. Kosan harus bayar nih bulan depan. Tuh. Tapi kan bukannya kosan juga turun ya harganya ya? Tetep Pak aku. Pas Cuma Covid tetap. Oh egois tuh. ya egois. pas COVID itu tetap. Gimana tuan rumahnya nonton? Untuk tuan rumahnya Egois Sandi. tuan rumahnya. Sudah jadi Kosan gua aja turun. Kosan gua aja turun waktu Covid. Terus tiba-tiba kita gini, untuk tuan rumahnya Sandi gitu ya. Oke, karena udah ngomongin tuan rumahnya Sandi. Bukan si Pepan namanya kalau bukan kejutan inilah dia. Tuan rumah Sandi. Iya. So sekali lagi ini bukan soal tuan rumah. Anjay. Akhirnya Oke, San. tuan rumah juga ngomong kalau memang belum ada uang Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oh masih baik Ya. ya. Dan Aduh. kebetulan aku juga di kosan tuh itu udah yang lepas dari sama teman-temanku yang 7 orang. Aku udah move ke ngekos sendiri. Oh gitu. Oh, udah mulai privacy. Ya, udah mulai Udah mulai bungkus-membungkus lu. Iya. Lu aja tuh yang tahu bungkus apa emangnya? Beli nasi. Nasi, Ya, nasi bungkus. astaga, Ya. pikirannya orang-orangnya. Maksudnya, soalnya bungkus-membungkus itu Iya, gua kayak iya, apa ya bungkus? Iya. Buka catering gitu maksudnya. Ya gitu, kan dia udah bener catering dari awal. Dia usahanya udah catering. Terus, dia. Terus. apa namanya? Di kosan bapak kos juga ngasih yang jangka waktu. Ya, dispensasi. Ya, dispensasi ya. lah dibilang. Akhirnya aku cari-cari kerjaan. Sama sekali nggak ada kerjaan, Pak. Lapangan pekerjaan bener-bener Ya nggak ada orang Covid yang mau kerja bro. Lu jangankan Kecuali kerjaan jadi- kita di Iya. ini ya, di Gua. industri tourism ya. Atlet bola aja nganggur. Iya, benar itu dah. Akhirnya aku main-main lah aku lupa nama perumahannya itu ada di Dalung Permai. Waktu aku main ke rumahnya temanku, aku lihat ada bangunan. Lagi membangun rumah minimalis. Di sana aku masuk, aku tanyain tukangnya. Pak, mau ketemu mandor. Siapa mandornya? Oh, mandor kita hari ini lagi nggak ada. Besok kira-kira jam berapa ada? Oh lu jadi kuli? Jadi kuli, men. Damn. Damn. Tapi biasanya kan kalau jadi kuli malu kan biasanya. Kok malu? Kalau iya kalau kata malu mungkin Enggak, bukan malu maksudnya malu. Oh, Nggak nyambung lagi Malu jokesnya. ya, kadang-kadang Nggak dia. sampai gua kesana. Kadang-kadang dia Aku ini. dari- Kadang-kadang dia malu, Ya. kadang-kadang dia. Ntar dulu, gua belum- ngegali gitu. tapi masuk juga tuh Iya malunya. nggak nanti kerusakannya belum ngalir di darah gua. Belum ngalir. Gue tiba-tiba stuck. Anjing malu. Oh iya malu begitu lagi. Oh iya. Malu kan biasanya malu. Ambil oke, paku, oke, ambil palu Tapi malu. banyak sih teman-teman juga bilang, Gokil. San kok kuli sih kok San, lu nggak malu? San, Gitu. nih gue deh ya, gue kalau kayak orang kaya nih ya, gue anjing, gue appreciate lu, gue bikinin lu satu Bar. outlet gitu, bar, Lurus buat dah. lo kelola. Sendiri. Karena gue tahu dia pekerja keras, man. Sayangnya gue nggak ada apa-apa. Untuk orang-orang kaya, Sari udah staff kayak dia gitu. Iya, siapa tahu ada yang mau bikin Loyalitasnya bar udah tanpa batas. Yang butuh, dia mah loyalitasnya tinggi ya. Nyari brand ambassador Itu nusakannya. berarti lu Please. waktu COVID lu ngejalanin aktivitas, berarti lu jadi kuli bangunan. Kuli bangunan aku bertahan 3 bulan.
3 bulan atau 4 bulan lupa. Karena nggak kuat mungkin. Bukan. Jadi kan biasa waktu itu aku udah ada HP. Jadi kayak biasalah story-story kayak gimana kegiatan ngapain kan biasa kayak itu. Jadi sempet ngupload memang lagi story-nya nggak aku yang nguli sih. Aku kayak foto bangunan kosong udah gitu aja. Kayak foto bangunan kosong, isi lagu kayak gitu. Udah, habis itu dikomen lah sama seniorku yang dulu aku di front office di hotel. Di komen bukaan lagi. Ya, jadi seniorku bilang, San, ayo join sama aku. Aku ada dia buka healthy food gitu. Nah, aku disuruh bantu-bantu jadi kurirnya lah. Oke lah. Oke, kurir ya. Ya, jadinya aku move. Karena juga waktu di zaman masa jadi kuli bangunan itu karena benar-benar struggle banget. Itu harian 90.000. Kerja 8 jam 9 jam. Porsi berat kerjaannya. Iya, tahu. Yang kedua, aku dikasih beras bukan nasi. Ibarat kan kalau lebih baik aku dikasih nasi, tinggal aku beli lauknya aja. Oh iya. Di waktu beras, lapar, belum masak lagi. ya, di waktu lapar jadi harus masak nasi dulu kayak gitu. Kalau dikasih nasi kan enaknya Langsung beli beli lauk, udah makan. Aneh beras itu kayak Indomie ya. Kalau misalnya lo dikasih Indomie yang belum matang kan, lo bisa gado. Kalau beras lo nggak bisa gado dong. Walaupun namanya instan ya. Iya. Jadi Sipers perlu tahu juga ya, segala sesuatu di muka bumi ini kalau orang bilang itu bisa instan, ternyata nggak ada. Nggak ada yang Even instan. mie Nggak ada yang instan instan, sama nggak ada beras yang instan. instan pun Nggak ada. harus suruh rebus. Wah, Karma pun katanya karma instan ya. Karma nggak Nggak instan-instan ada. banget bro. Nggak ada. Ya, itu Karma juga prosesnya perlu lu lagi proses. perbuatan lu dilihat dulu sama Tuhan, dipikirin dulu sama Tuhan karma lu apa yang cocok. Nah baru lu dikasih karma. Nggak instan itu. Rasa religius ya. Iya. Oke, karena kita Rico udah nyinggung, kita ngomongin karma yang instan. Tiba-tiba lu dapat karma instannya dan lu jadi memulai menginjak karir di bar tuh berarti after Covid nih. After Covid dong, berarti 2021 dong. Iya, Iya, after after COVID. COVID Iya. itu aku masih dipanggil sama floor manajernya Manubit Saus. Kayak lu dipanggil lagi. Itu Ya. berarti setelah kurir Nah, makanan sehat. kurir healthy food itu, habis itu Ya, ada makanan sehat. Oh iya. kan masih lama tuh Pak prosesnya. Kurir aku sekitar 2 bulan aja karena juga ada kendala dari seniorku kan. Oke. Kontrakan naik. Jadi kayak nggak Oh nutup biasa lah. tuh kayak gitu Kan tuh biasa kontrak-kontrak. gitu. Yang punya kontrakan tuh biasanya. Dilihat usaha kita lancar ya, naik tuh. Akhirnya Dari 50 juta jadi 100 juta minimal lo ngambil 2 tahun. Nah mampus gak lo? Kok lu hafal kok? Iya. Jangan-jangan lu. Udah biasa gue. Jangan lu yang naikin korban atau kontrakan keluar dia. rumahnya. I've been there before. Oke, santai. Nah, singkat cerita, setelah dari healthy food, aku ada main-main Facebook, aku liatin ada lowongan di jual beli mobil. Wah, maklar nih. Lu Maklar. kayaknya semua kerjaan sektor lu hebat nih. udah coba bro. Aha. Ya namanya hidup kan Pak harus survive. Iya. Kalau nggak bener, kerja bener. kita nggak makan. Iya. Gitu sih. Nah, Nah, karena emang akhirnya- dia dari kecil udah terbiasa gitu dia. Iya. Maksudnya dia yang lepas kehidupannya dia yang seharusnya dia anak sosialnya dia masih sama orang tua dan Dia udah sebagainya. Tapi struggle kan dia udah sendiri. struggle gitu. Jual beli mobil. Jual beli mobil. Dapat dulu. Maksudnya lo Dapet. kerja di situ. Lo pernah ngejualin mobil? Pernah banyak. Oh zaman Covid kan banyak orang yang Iya. ngejualin. Dan banting harga dari sebelum COVID itu kan jauh. Ih jauh. Ya. Jauh banget. Kalau tuh jauh. Akhirnya ini agak secret dikit. Aku kenapa berhenti di jual beli mobil? Ya nggak cocok lah. Akhirnya move. Ada bukaan di Cimory Kenzler. Sosis nih. Ya. Sosis anak gua lagi. Itu Kenzler. jadi supir kanvas. Hah? Kanvas itu apa? Kayak yang bawa Yang supir-supir bawa barangnya. box. Oh, mobil box. Oh, Ya, pengantaran. Iya, iya, sama pengantaran kurir kayak juga. gitu. Ya, oke. Bentar. Gue mau tanya dulu nih. Berapa keuntungan yang lo raup di jual Di beli mobil. mobil? Saat Covid. Pasti kan gede lumayan Iya, lah. kan komisinya kan pasti ada Ya, dong. cuma karena di link dari awal tuh satu unit tuh aku cuma dikasih seingatku 300.000 apa 500.000. Parah banget. 300 300.000. Siapa bos lu tuh?
Siapa bos lu? Nah, akhirnya Parah banget nih. Iya. Yang nonton akhirnya- Sandi bosnya. Karena mungkin di link di awal karena aku udah nerima gaji yang pasti. Jadi dalam artian kayak Oh, aku itu insentif kok. Oh, itu insentif. itu cuma insentif lah. Iya, insentif. Dia ada gajinya. Ya, dan juga dari Lumayan juga trik lu. dari Lu komputernya ngomongnya. dari bosku juga memang udah nawarin kayak udah daripada ngekos tinggal di showroom kayak gitu. Oh. Jadi penunggu masih showroom. ya Lumayan juga trik lumayan lu. lah gaji bersih lah Ya, dibilang. gaji bersih ya. Lumayan juga trik lu. gaji itu caranya. gaji bersih. Oke. Mantan bosku juga baik-baik kok anaknya. Uish. Orang-orangnya baik juga oke lah. Mantap. And then supir kanvas sebulan terus move ke kerja di sembako. Sembako tuh apa nih? Kayak beras. Oh iya, maksudnya minyak. jual Warung Madura. Warung. Grosiran. Oh, gross. Ya tahu gue kan warung Madura. Tahu gue kan warung Madura kok yang kayak gitu. Grosiran. Ya, grosiran, Oke. ngirim-ngirim bawa barang juga Iya. pakai mobil pickup, ngirim-ngirim. Atau nggak pakai motor yang ada baknya tuh? Iya, iya, di belakangnya. Kayak itu. Akhirnya itu di sana cuma 6 bulan, move langsung ditelepon sama manajernya Mano. Mau nggak balik kira-kira? Oh, mau banget Pak. Gitu. Kapan bisa mulai? Minggu depan ya di sini gitu. Nah, akhirnya ditaruh di sister restorannya Mano, namanya Taman masih. Oke. Nah, jadi di Taman Tapi itu mulai rame. Maksudnya kan udah pasca ada Covid aja nih. sih lumayan sih. Oh. Nah, akhirnya di Taman, terus aku incas di Taman, masih jadi waiter. Dan kebetulan juga tim di bar tuh yang sedikit 2 orang, sakit 1, ya yang lagi 1 pasti over lah kerjanya kan. Lu backup? Ya, dan akhirnya aku ngomong sama bar manajernya Mano Beach House itu Aji Dewo. Terima kasih aja Dewa menyelamatkan dia. Aku ngomong sama Aji Dewo, Ji, gimana kira-kira kalau aku yang try to move ke bar? At least aku backup lah, aku gitu. Oh, bagus tuh San, kamu punya inisiatif. Oke Ji, kasih aku tahu step by stepnya. Itu yang dari awal aku nggak tahu namanya long bar spoon yang mana, jigger berapa mili, yang tahu, namanya shaker iya. yang mana nggak Lu tahu. polos lah, lu polos, lu masuk ke bar polos. bener-bener no basic lah gitu. Iya, iya. Akhirnya aku belajar di sana sekitar 9 bulan udah dari sana. Waiter lagi, bar lagi, waiter lagi, bar lagi. Itu yang cuma baru tahu yang namanya benar-benar basic. Shaking yang benar kayak gimana, serving minuman kayak gimana itu benar-benar baru tahu di sana. Itu ada yang ngajarin lu atau lu belajar sendiri? Yang ngajarin ada, tapi Oh, kan balik lagi nggak Inisiatif. yang, ya Oh, nggak yang, inisiatifnya ya ada. nggak yang kita kalau dari aku sih nangkep. Aku juga pernah dikasih tahu mentor atau seniormu itu bukan istilah kayak pemangku lah yang tahu isi otak. Ngerti kan? Jadi Ilmu kebatinan ya, nih jadi. kayak Anjir. kurangnya tuh di mana kan dia nggak tahu. Gitu. Iya, iya, of course, Iya, iya. Jadi of kan course. kita sendiri yang Masuk, tahu masuk, kita masuk. kurangnya di mana nih kayak itu. Jadi aku belajar otodidak lah entah dari Google, YouTube segala macam kayak itu. Akhirnya dari Taman itu aku mulai move ke Canggu dulu. Di Canggu outlet baru, di bar juga cuma 3 bulan itu sepi. Apa tuh? Dogma namanya dulu. Oh, kayaknya pernah denger gue tuh. Dogma itu dia awal buka di shortcutnya Canggu. Itu kayaknya 2022-an ya? Ya. Iya, lu kan Ya, orang Canggu ya. kok Ya, sekarang. 2022. Pokoknya Canggu shortcut Bravo tuh lu. masih sepi. Masih sepi ya? Ya, cuma sausage sama Dogma aja ada outlet. Dua outlet yang ada di gini di shortcut Canggu. Akhirnya Enggak, sorry gue potong. Itu berarti Dogma itu adalah outlet pertama lu menjajakan kaki lu nginjek kaki di bar. bartender. di bar, ya di Oh, bar. as a bartender nih? As a bartender. Tapi Oke. di Dogma itu juga lumayan sih dapat knowledge, tapi by materi bukan yang Praktek. Karena kan Oh. tamu nggak ada. Iya, iya. Paling praktek waktu kita cocktail testing, photoshoot, video shoot, paling gitu-gitu doang. Nah, dan menurut itu masih kurang lah. Dan kalau dari aku pribadi, kita yang terbiasa kerja hektik lah, bilang maksudnya rame, crowdnya, terus tiba-tiba nggak ada sepi tamu, gitu sepi. Jadi IQ kita kan jongkok jadinya. Sebenarnya bukan EQ yang jongkok, Maksudnya, EQ lu tetap, cuman knowledge lu kurang Ya, gitu aja. kurang lah gitu. EQ-nya sih tetap Nah, ya. jadi kayak Iya. monoton, Cuman knowledge lu malas lah kurang. kerja kan. Iya, iya. Kita iya. datang kerja, ngabsen, Pulang. main HP, ngerokok. Oh gitu. Ya gitu doang kerjanya. Ternyata itu Terus job pulang. desk baru seorang bartender ya? Ntar dulu, ini kita garis bawahi. Itu pas zaman Covid ya. Kalau sekarang kayaknya mungkin Masuk, absen, enggak, mungkin sekarang masih masuk ada. absen, Masih ada. ngerokok, pusreng, ya. Lo main Mobile Legends nggak? Aji pusreng. Dulu ya. Oh dulu ya, sekarang nggak. Ya sekarang dia mainan yang lain deh udah. Main lain dah.
Oke, dari situ. Terus move lah. Manajerku dulu udah bilang, Panjang juga ceritanya. mulai dah kalian gini, cari-cari lowongan lah. Oh, Karena iya. mau tutup. Karena sepi Si kan. Dokma ini? Ya, akhirnya move. Ada lowongan waktu itu Blobar namanya. Yang di Seminyak. Anjir, gua Jalan nggak Kayu Aya. gaul gua. Itu Nggak gaul asli, gua nggak tahu. di sana aku mulai kenal yang namanya Kak Maya, brand ambassadornya Black Tears yang sekarang. Oh, iya. Kak Maya dulu iya, jadi iya. bar manajernya di Maya sana. siapa? Maya Estianti. Ah, bukan. Itu ADP dong, Ahmad Dhani Prasetya. Bukan ini. Nah, di Ini sana ada- kenal PNB, juga sama Oh, PNB. legend bisa dibilang gitu Pak Jendra. Oh iya, Beli Jendra. Nah, Beli Ada Jendra. di legend barnya Bali juga ya, Ya, tahu gua. Gua dan sempat dengar akhirnya namanya Pak Jendra juga. pas di Blobar kan biasa kita kayak foto tim, terus di komen lah sama Ji Dewa. Oh, sama Pak Jendra sekarang kerja. Itu dah. Yang Manu nih? Iya, yang Manu. Itu dah aja itu legend. Jadinya di situ aku baru tahu kalau Pak Jendra itu legend. Terus aku Pak Jendra. terus lah aku minta gini, minta. Baik, kita langsung saja panggilkan Baik, saya Baik. Pak Jendra. Udah tadi nggak mempan. Nggak Oke, apa-apa. terus. Akhirnya di Blobar itu yang benar-benar aku bisa bilang di situ aku banyak dapat knowledge. Oh. Itu. Sampai akhirnya dari Blobar lu ke After Blobar ini belum Uluwatu nih. belum, masih panjang. Panjang cerita nih. Masih panjang. lu- Ibarat kayak dari Afterthought kita ke Uluwatu lah, panjang jalannya. Sedap. Oke, nggak, tapi sorry bukan gue mau motong atau gimana, nggak di posisi lu sekarang. Oke, jadi kita semua udah tahu, teman-teman Sipers juga udah tahu. Lu bermula dari struggle hidup lu yang bener-bener akhirnya lu harus merelakan atau mengikhlaskan, lu berdamai dengan, lu punya konflik batin, lu harus berdamai dengan diri lu sendiri, semua kerjaan udah lu jabanin. Dan perjalanannya lu tadi, oke Sipers juga udah nangkep, mungkin sejauh itu perjalanan seorang Sandi Sanjaya sekarang. Tapi San, ketika lu di dunia bar ini, lu relate dengan kompetisi-kompetisi gitu nggak sih? Maksudnya lu ikut Ya. kompetisi? Nah, iya itu dia. Gue pengen tahu. Ya, di Maksudnya posisi lu sekarang kompetisi nih. apa aja? Mixologi kah atau flare kah? Aku honestly nggak punya basic flare. Oh, lu nggak punya Ya, mixologi. jadi Iya, lebih ke mixology lah. Iya ya. Lebih. Kan tadi gue sempat Right. ngobrol dikit sama dia. Jadi Oke. kalau bartender di zaman gua, Mau dong teh, mau dong teh. apa rokok sip. Di bartender di zaman gua dulu itu kita mulai semua di dunia bar itu Apa? lewat flare dan dia ternyata gua ngobrol sama dia, gua nggak sempet bang ngelewatin tahap flare gitu ya. Iya. Sekarang gua bilang sama dia emang kita beda zaman gitu. Zaman dia sekarang adalah ya semua dimulai dari ya itu kayak makanya dia mendeklarasikan diri dia ya udah gua as a mixologi gitu. Emang semua dimulai dengan perubahan itu gitu. Ya itu, jadi kompetisi pertama kali yang by online, nggak pernah yang dapat masuk nominasi. Oh yang offline lu belum ya? Oh, yang offline belum? Jadi pertama kali terjun ke offline itu yang Nusakana tahun ini. 2025 ini ya kemarin. yang kemarin yang di Nusakanya. JGS ya? Ya, Ya, betul. itu juga nggak ekspektasi karena kan penilaian dari Instagram dulu, by online, and masuk 20 besar kalau nggak salah, Yes. baru offline. Dan gue tahu lagi tuh. Nah, Tapi gimana? Maksudnya setelah lu kayak mengikuti sebuah kompetisi atau itu yang di luar dari relasi pasti banyak dan nambah temen, itu iya. Yang poin pertama lebih ke mental. Karena kan banyak penonton, anggap kita ibarat kayak lagi di panggung yang ditonton banyak orang. Emang gitu. di panggung, Ya. bukan di barat lagi itu. Itu dah, jadi mental benar-benar teruji lah. jadi kayak di situ lu mixologi kan lu biasanya kan nggak mungkin lo diam kan ketika mixologi competition itu kan lo harus sapa penonton, audiens, Ya. judges kayak lo memperkenalkan apa yang lo ingin buat, lo menggunakan ingredient apa. Terusnya itu ngomong-ngomong gitu ya. Ya, pengalaman mental di sana, terus itu bukan yang kok